Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Baiklah, kita mulai saja. Misalnya ada dua himpunan, yaitu himpunan A beranggota 14916 dan himpunan B beranggota 1, 2, 3, 4. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah kuadrat dari. Nah, dari relasi ini, jika kita buatkan diagram panahnya. Coba kita buatkan diagram panahnya. Diagram panah ya. Nah, himpunan A, himpunan B. Relasi dari A ke B kuadrat dari. Berarti ini relasinya adalah kuadrat dari. Himpunan A beranggota 1, 4, 9, 16. Kemudian himpunan B beranggota 1, 2, 3, 4. Di mana banyaknya anggota himpunan A adalah 4, B juga 4. Banyaknya anggota kan bisa kita tuliskan begini ya. NA adalah banyaknya anggota himpunan A adalah 4. Kemudian NB banyaknya anggota himpunan B juga 4. Berarti dari sini nilai NA sama dengan nilai NB atau banyaknya anggota himpunan A dengan banyaknya anggota himpunan B adalah sama. Kemudian kalau relasinya kuadrat dari, anggota A kita pasangkan dengan anggota B, maka 1 kuadrat dari 1 ya. 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4. Nah, sekarang kita amati diagram panah ini. Perhatikan setiap anggota A, 1, 4, 9, 16. Tiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, ya. Anggota A tidak ada pasangan yang double atau cabang. Sekarang kita lihat anggota B, yaitu 1, 2, 3, 4. Apakah anggota B ada yang dipasangkan lebih dari satu kali dengan anggota A atau ada yang dipasangkan bercabang? Tidak kan? Nah, berarti relasi yang seperti ini disebut relasi korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Ya, korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Kita amati setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B dan sebaliknya setiap anggota B juga mempunyai pasangan tepat satu dengan anggota A. Ya. Nah, sekarang apakah relasi ini pemetaan? Nah, kalau pemetaan hanya kita lihat anggota domainnya saja. Apakah setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B? Iya. Nah, kita tidak perlu melihat anggota B. Maka ini juga pemetaan. Sekarang, apakah setiap korespondensi satu-satu pasti pemetaan? Jawabannya iya. Tapi, apakah setiap pemetaan pasti korespondensi satu-satu? Belum tentu ya. Jadi setiap korespondensi satu-satu pasti pemetaan, tetapi setiap pemetaan belum tentu korespondensi satu-satu. Sekarang dua himpunan bisa berkorespondensi satu-satu. Kira-kira syaratnya apa? Kita lihat di sini banyaknya anggota sama. Jadi supaya kedua himpunan itu bisa berkorespondensi satu-satu, maka banyaknya anggota harus sama ya. Dua himpunan dapat berkorespondensi
satu-satu jika banyaknya anggota sama, ya. Jika boleh dikatakan anggotanya sama banyak. Nah, kalau banyaknya anggota nggak sama, berarti tidak bisa berkorespondensi satu-satu, ya. Pasti nanti ada satu atau lebih anggota yang tidak mempunyai pasangan. Sebagai contoh, ya, kita sudah pernah mengerjakan seperti ini, tapi pada fungsi atau pemetaan. Sekarang ini disajikan ada 3 himpunan pasangan berurutan. Manakah yang merupakan korespondensi satu-satu dan manakah yang bukan, ya. Nanti korespondensi satu-satu kita singkat dengan KSS, ya, biar cepat nulisnya. Nah, kita lihat. Kalau relasi itu disajikan dengan himpunan pasangan berurutan, jika kita mau menyelidiki apakah merupakan korespondensi satu-satu ataukah bukan, maka kita lihat tiap pasangan A,1, B,2, C,3, D,4. Tiap pasangan lihat yang pertama. Kalau ada yang tidak sama, berarti pemetaan atau fungsi. A, B, C, D. Nggak sama, berarti fungsi. Nah, sekarang kalau yang kedua ada yang tidak sama, berarti berlaku bolak-balik, ya. Berarti korespondensi satu-satu. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti baik anggota domain maupun anggota daerah kawan itu tidak ada yang dipasangkan bercabang. Berarti ini merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang yang kedua, P, P, Q, R. Nah, langsung saja, ya, ini ada yang sama, otomatis bukan pemetaan. Kalau bukan pemetaan pasti bukan korespondensi satu-satu, berarti bukan korespondensi satu-satu. Berikutnya 2,4, 3,7, 4,11, 5,14. Kita lihat 2, 3, 4, 5, nggak ada yang sama. Yang kedua 4, 7, 11, 14 juga tidak ada yang sama, berarti merupakan relasi korespondensi satu-satu. Nah, berikutnya contoh berikutnya yaitu di antara pasangan-pasangan himpunan berikut, manakah yang dapat berkorespondensi satu-satu? Himpunan P beranggota faktor dari 8 dan himpunan Q beranggota bilangan asli yang pertama. Mana yang dapat apakah kedua himpunan ini dapat berkorespondensi satu-satu? Berarti kita harus menghitung banyaknya masing-masing anggota himpunan. P anggotanya berapa, Q anggotanya berapa, harus kita hitung dulu, ya. Kita mulai dari himpunan P. Faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, 8, ya kan? Kemudian himpunan Q. Anggotanya 4 bilangan asli yang pertama. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Kemudian urut kita ambil sebanyak 4 bilangan. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti banyaknya anggota himpunan P atau NP adalah 4. Sekarang yang ini banyaknya anggota himpunan Q juga 4. Nah, karena banyaknya anggota himpunan P sama dengan banyaknya anggota himpunan Q, berarti bisa berkorespondensi satu-satu. Jadi P himpunan P dan, ya, himpunan P dan Q, maaf saya ganti di bawahnya saja. Maka himpunan P dan himpunan Q dapat berkorespondensi satu-satu. Dapat berkorespondensi satu-satu.
ya. Nah, berikutnya himpunan K bilangan prima kurang dari 15 dan himpunan L bilangan cacah kurang dari 7. Kita tuliskan dulu anggota-anggota dari K. Bilangan prima kurang dari 15. Bilangan prima ialah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini anggota K. Kemudian anggota L. Ya, bilangan cacah kurang dari 7. Ayo, bilangan cacah itu mulai dari 0. Nilainya kurang dari 7 berarti sampai 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini banyaknya anggota himpunan K ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. NK sama dengan 6. Kemudian banyaknya anggota himpunan L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, NL-nya 7. Nah, NK dengan NL tidak sama ya. NK tidak sama dengan NL. Bisakah berkorespondensi satu-satu? Tentu saja tidak bisa. Berarti himpunan K dan himpunan L tidak bisa berkorespondensi satu-satu. Tidak bisa berkorespondensi satu-satu. Gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, bagaimana kalau relasi itu dinyatakan dengan menggunakan diagram Kartesius ya? Nah, kita lihat di sini ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Apakah diagram ini menunjukkan relasi korespondensi satu-satu? Kita nyatakan dulu dalam bentuk bilangan pasangan berurutan ya. Nah, atau langsung juga boleh. Ini kan biar mudah, biar kalian paham. Kalau sudah paham, lancar, nggak usah seperti ini ya. Nah, titik yang pertama ini 2,2. 2,2. Titik yang kedua adalah 3,2. 3,2. Terus titik yang keempat adalah 4,2. Titik yang ketiga, maaf. Terus titik yang keempat adalah 5,2. Nah, sekarang kita pikirkan, kita lihat yang pertama 2, 3, 4, 5. Enggak ada yang sama. Tapi yang kedua sama, 2, 2, 2, 2. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu ya. Berikutnya, bagaimana kalau ini titiknya? Ini titiknya titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 ya. Coba kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan dulu ya. Nah, titik yang pertama ini berarti negatif 3, negatif 2. Negatif 3, negatif 2. Terus ini negatif 1,0, negatif 1,0. Titik ini adalah 1,2 ya. Kemudian ini adalah 3,4, 3,4. Sekarang kita lihat dari yang pertama negatif 3, negatif 1, 1, 3. Berarti enggak ada yang sama. Yang kedua negatif 2, 0, 2, 4 juga enggak ada yang sama. Berarti ini merupakan korespondensi satu-satu. Gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu himpunan A beranggota PQ, himpunan B beranggota 01. Tunjukkan dengan diagram panah semua korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Yang kedua, berapakah banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B? Nah, ini kita jawab mulai dari A. Kita nyatakan dalam diagram panah. Himpunan A, himpunan B, anggotanya P, Q. Ini anggotanya 0, 1.
Ya, kita coba supaya berupa korespondensi satu-satu. Maka P ke 0, Q ke 1. Ini yang pertama. Apakah masih bisa? Masih ya, yaitu himpunan A, himpunan B, P, Q, 0, 1. Sekarang P ke 1, Q ke 0 ya. Nah, apakah masih bisa? Supaya P dipasangkan tepat 1 ke supaya anggota A dipasangkan tepat 1 ke anggota B dan sebaliknya setiap anggota B dipasangkan tepat 1 dengan anggota A. Apakah masih bisa? Tidak kan? Berarti hanya ada 2 ya. Kemudian yang B, berapakah banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B? Bisa kita lihat ini jawabannya ada berapa diagram panah? 2 ya, berarti ada 2 korespondensi satu-satu ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik, ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga selalu kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.